Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Khalifah dari kelas 224A11 dengan NIM 221900086. Di sini saya akan menerangkan mengenai fungsi frontliner, lalu prosedur penerimaan tamu sesuai dengan SOP, selanjutnya menangani tamu yang komplain. Pertama-tama kita bahas mengenai fungsi frontliner terlebih dahulu. Fungsi frontliner dapat digunakan untuk melayani atau memberikan sebuah informasi yang sejelas-jelasnya kepada para customer secara langsung. Ada pula perilaku yang harus dimiliki seorang frontline dalam menjalankan frontliner, yakni dia harus tersenyum dengan tulus, dengan wajah yang hangat dan juga penuh semangat. Lalu kita bisa menganggap kepada para pelanggan sebagai orang yang penting dan selalu mendengarkan suatu kebutuhan pelanggan, serta menyebut nama dari pelanggan tersebut. Selanjutnya, kita bisa dan harus mempunyai bahasa tubuh yang baik dan juga product knowledge yang baik. Yang terakhir, kita bisa berpenampilan yang menarik dan juga rapi. Selanjutnya, kita membahas mengenai prosedur penerimaan tamu sesuai dengan SOP. Saat tamu datang, kita bisa bertanya terlebih dahulu keperluan apa yang tamu inginkan di perusahaan kita. Setelah kita mengetahui keperluannya, kita bisa menyuruh tamu tersebut untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu. Setelah mereka mengisi buku tamu, selanjutnya kita bisa memberikan kartu visitor kepada tamu tersebut. Sebelum kita menyuruh tamu itu pergi, kita bisa mengkonfirmasi atau menelepon sekretaris terlebih dahulu. Nah, di situ saat kita menelepon sekretaris, kita bisa menjelaskan atau menerangkan keperluan apa tamu tersebut ingin bertemu pimpinan. Maka setelah itu sekretaris akan mengkonfirmasikannya dengan pimpinan untuk diterima atau tidaknya tamu tersebut. Kalaupun tamu tersebut diterima, kita bisa menyuruh mereka untuk datang ke kantor atau ruangan pimpinan tersebut. Bila tidak, kita bisa menjelaskan dengan sebenar-benarnya kepada tamu kenapa dia tidak diterima bertemu dengan pimpinan tersebut. Begitu sedikit mengenai prosedur penerimaan tamu sesuai dengan SOP. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tamu yang komplain, cara menangani tamu yang komplain. Jadi yang pertama itu, jadilah pendengar yang baik. Pelanggan punya cara yang berbeda-beda dalam menyampaikan komplain atau keluhan mereka. Ada yang berapi-api, ada juga yang melankolis, dan juga ada juga yang santai. Namun yang pasti, hal pertama yang sebenarnya mereka inginkan adalah agar keluhan dan pendapat mereka didengarkan. Cobalah kita menjadi orang yang mendengarkan keluhan mereka dengan baik dan membiarkan mereka berbicara sampai tuntas agar mereka lega dalam menyampaikan keluhannya. Selanjutnya yang kedua, kita harus menunjukkan rasa empati kita. Komplain tidak selalu berasal dari kesalahan produk atau layanan dari bisnis tersebut. Kadang ini bisa terjadi karena kelalaian customer itu sendiri. Mungkin customer yang kurang teredukasi dalam fungsi dan juga cara kerja produk atau hal non-teknis lainnya. Meskipun begitu, sebaiknya kita jangan langsung mengelak. Kita juga harus menghindari sikap defensif dan juga ngotot atau ngeyel kepada pelanggan. Serta kita tidak boleh memojokkan pelanggan untuk membuat mereka merasa tersudutkan. Empati sendiri adalah hal yang penting untuk dikedepankan dalam penanganan komplain. Dan yang selanjutnya atau yang ketiga, kita harus memberikan solusi dengan cerdas dan juga tepat. Saat berapi-apinya pelanggan mulai reda, cobalah kita untuk menawarkan beberapa solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Solusi ini harus bersifat win-to-win antara kita dan juga pelanggan. Kita tidak boleh memberi solusi yang sebenarnya hanya formalitas semata atau tidak menyelesaikan masalah pelanggan tersebut. Yang keempat, kita harus bertanggung jawab penuh terhadap komplain. Kita harus menghindari melemparkan tanggung jawab komplain dari satu staf ke staf lain. Ini akan membuat pelanggan Anda kesal dan juga merasa tidak dihargai. Bahkan sekalipun staf yang terhubung bukan tokoh utama yang menjadi pusat keluhan. Kita harus menegaskan kepada tim bahwa melempar komplain pelanggan itu bukan hal yang boleh dilakukan.
terutama jika pelanggan masih terhubung dengan staf dari divisi yang sama. Kita tidak perlu mendorong tim untuk kita harus perlu mendorong tim untuk berani bertanggung jawab penuh terhadap komplain. Ini akan memberikan kesan bahwa bisnis kita itu profesional dan keluhan pelanggan bisa ditangani secara serius. Dan yang terakhir adalah tindakan ekstra untuk mengobati kecewa pelanggan. Kita mungkin sudah memberikan solusi yang terbaik untuk pelanggan seperti di poin 3. Namun, komplain tetap perlu di closing kembali untuk memastikan bahwa customer benar-benar sudah puas dan terbantu dengan semua komplain-komplainnya. Jika bisnis kita sendiri, dari beberapa tim sales, penanganan komplain 1-4 akan di-cover oleh tim sales. Sedangkan closing ini akan dilakukan oleh staff dari customer relation atau complaint management. Jika tidak ada, tim yang sama tetap bisa membantu. Tujuannya adalah untuk memastikan komplain sudah tuntas dan Anda senang bahwa keluhan yang disampaikan ini akan membantu meningkatkan kualitas produk dan juga jasa Anda. Sekian mengenai tata cara menangani komplain pelanggan, lalu prosedur penerimaan tamu sesuai SOP, dan fungsi frontliner itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.